People, welcome back to IFCF Kota Kinabalu online service and welcome bagi Anda yang pertama kali bergabung bersama kami. Untuk tetap mengikuti update online service selanjutnya, Anda boleh like, share dan subscribe YouTube channel IFCF Kota Kinabalu dan tekan ikon lonceng yang ada pada YouTube. Selanjutnya, mari kita sama-sama perhatikan info untuk sepanjang minggu hadapan. Pada 23 hingga 25 November, online training akan diadakan pada jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Seterusnya, IFCFK tetap dijalankan pada 26 November jam 7.30 malam dan tertakluk kepada penetapan gereja masing-masing. 27 November, IFCF Pray juga tetap dijalankan pada jam 7.30 malam. IFCF Kota Kinabalu dengan penuh sukacita ingin mengundang Anda semua untuk bergabung dalam doa subuh yang diadakan pada hari Isnin hingga Sabtu jam 5 subuh melalui aplikasi Zoom. Minggu hadapan pada 29 November, kita masih mengadakan ibadah secara online. Ayo gabung bersama kami pada jam 10 pagi melalui YouTube IFCF Kota Kinabalu. For all parents and kids, IFCF Kids Service akan diadakan pada jam 1 petang ini melalui aplikasi Zoom. And for TYC, jumpa Anda di TYC Service pada jam 8 malam ini. Sebentar lagi kita akan terlibat dalam persembahan yaitu pemberian kasih di setiap supercare masing-masing. Anda boleh menyerahkan pemberian Anda kepada personal in charge atau ketua rumah. Bagi Anda yang ingin menggunakan kemudahan secara online, Anda boleh transfer ke akaun Maybank IFCF Eklesia Berhad. Demikian saja info IFCF hari ini. Sebarang perubahan akan dimaklumkan kepada Anda dari masa ke semasa. Anda juga boleh mengikuti update kami di laman sosial Instagram dan Facebook IFCF Kota Kinabalu. Sekian, happy Sunday and God bless. Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi. Kita yakin dan percaya pada pagi ini kita telah memiliki kekuatan dan kesehatan yang luar biasa. Semua itu adalah karena kasih setia Tuhan yang sentiasa menyertai Anda dan saya. Kita yakin juga dan percaya bahwa Tuhan adalah Gembala yang agung yang setia memelihara kehidupan Anda dan saya. Dan kita percaya bahwa kita mengalami berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan, di mana sebentar kita juga akan memberi persembahan ataupun pemberian kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita sama-sama berdiri dan kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami menyadari kebaikan kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang membawa, memimpin, bahkan menuntun setiap pribadi kami melewati malam yang penuh misteri. Sehingga pada pagi Tuhan kami merasakan Tuhan telah menyertai kami, sehingga kami sempat bersama-sama mengikuti Super Sunday, walaupun lewat Zoom di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan sentiasa menyertai kami, walau di mana juga kami berada. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap bersama-sama kami. Karena Tuhan adalah Allah yang sentiasa menyertai umat-Mu. Tuhan adalah Allah yang sentiasa memimpin umat-Mu, yang tidak pernah membiarkan kami, bahkan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, di mana sebentar kami akan memuji Tuhan lewat puji-pujian, bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan dibawa oleh hamba-Mu. Pakai setiap pribadi anak-anak Tuhan yang mengambil bahagia dalam ibadah pada pagi Tuhan. Urapi setiap pribadi kami dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan,
agar lewat ibadah ini Tuhan, nama Tuhan saja dipermuliakan. Saudara yang Tuhan kasihi, angkat persembahan masing-masing, karena kita tahu bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan telah terlebih dahulu memberi berkat anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita lewat keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasa kebaikan Tuhan lewat berkat-berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami merasa kekuatan yang kami miliki adalah karena kebaikan Tuhan. Lewat kekuatan itu Tuhan kami pergunakan untuk berusaha mencari kehidupan lewat harta benda kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat persembahan pemberian yang kami beri pada pagi Tuhan, biar menjadi satu ucapan syukur kami kepadamu karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biar lewat persembahan ini juga Tuhan menyertakan bahwa kami ada bersama-sama membantu pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarilah kami dan jadilah kami pribadi yang memiliki hati yang tulus dalam kami memberi, menjadi pribadi yang memiliki motivasi yang ikhlas dan murni dalam kami memberi untuk membantu pekerjaan dan pelayanan Tuhan di gerejamu. Terima kasih Tuhan. Biar kami memberi dengan penuh sukacita karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Amin. Hari yang luar biasa, pagi yang indah, pagi yang ceria. Nah, sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam ibadah Super Sunday kita. Pagi hari ini mari kita memberikan yang terbaik yang ada pada kita, segala persembahan persepuluhan kita berikan yang terbaik, hidup kita juga kita berikan yang terbaik, pujian dan penyembahan kita juga kita berikan yang terbaik untuk Yesus kita, karena Dia sudah menyelamatkan kita. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku, sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu Yesusku. Sebab inilah janjiku, bukan selalu memuji namamu Yesusku. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, kasih-Mu selalu yang ku mau. Di dalam semua detikku, hadir-Mu selalu yang ku perlu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu Yesusku. Sebab inilah janjiku, bukan selalu memuji namamu Yesusku. Sebenarnya siap, mari kita tinggikan Yesus kita, karena Dia yang layak menerima segala pujian sembah kita. Ayo bersama-sama dengan kami. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian
pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pagi hari ini saya percaya kita sudah diberkati, kita sudah menerima anugerah terbesar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap nafas yang kita terima itu adalah nafas kehidupan daripada Bapa sendiri. Karena itu pagi hari ini mari kita masuk lebih dalam lagi, menyembah lebih dalam lagi, masuk ke hadirat Tuhan, bahwa seluruh hidup kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kita serahkan hidup kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita menyembah Dia karena Dia Allah yang layak disembah. Yesus Allah yang layak ditinggikan. Yesus rela mati di kayu salib bagi mengampuni setiap dosa kita. Pagi hari ini mari kita sembah Yesus dengan segenap hati kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
hidupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar Yesus, Engkau sudah mati di kayu salib Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kami diselamatkan sehingga kami menjadi ciptaan yang baru di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Mari kita tinggikan Dia pagi hari ini. Darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, ku menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kau mati bagi kami, kami ditebus oleh darah-Mu yang kudus Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami dapat bersama-sama, kami dapat bersatu untuk memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Segala puji, hormat hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga untuk kuasa darah Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Pagi hari ini kami bersyukur, kami duduk di kaki-Mu untuk mendengarkan Kau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu ya Tuhan. Karena itu jamah hidup kami. Biarlah lewat dari kuasa firman-Mu memberi kami kemenangan, kemerdekaan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berbicaralah karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita masih dalam keadaan berdiri. Mari kita mengambil Alkitab yang ada pada kita. Kita mau mengangkat bersama-sama. Kita mau melafazkan deklarasi AFJ pada pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah siap, mari kita katakan sama-sama. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission.
Connect with God, make disciple. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bersama-sama di dalam ibadah Super Sunday pagi hari ini. Saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu kita telah bekerja, hari ini kita sabat. Kita hanya memuji, kita hanya menyembah Tuhan. Kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan kita memberikan telinga kita untuk kita menanggapi setiap perkataan yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari pagi hari ini saya mau mengajak kita melihat bersama-sama dengan saya dalam Kejadian 18. Di dalam Kejadian 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara-saudara boleh perhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Pun begitu saya hanya membaca dari ayat 9 sampai ayat yang ke-15 saja. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sudah menemukan Kejadian 18 dalam pembacaan masing-masing, saya bacakan Kejadian 18 dari ayat 9, Bapak Ibu boleh membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya baca ayat 9 sampai ayat yang ke-15, kata firman Tuhan, lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar dari tema yang berbicara mengenai tetap di jalurnya Tuhan. Pagi hari ini tema khotbah yang ingin saya sampaikan berbicara mengenai tetap di jalurnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, kisah ini menceritakan kembali kepada kita bagaimana Tuhan mendapatkan Abraham kembali dan Sarah sambil meneguhkan janji yang sudah diucapkannya dalam Kejadian 15 di mana Abraham akan punya keturunan, punya anak. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada waktu Tuhan melewati kota di mana Abraham tinggal, Abraham melihat, mengangkat muka, lalu dia melihat ada 3 orang berdiri. Lalu ia mendapatkan mereka, lalu dia menawarkan istirahat sebentar di rumahnya. Alkitab menceritakan bahwa Abraham menyediakan air untuk mereka mencuci kaki, kemudian menyembelihkan binatang yang terbaik, menyediakan makanan buat mereka. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang kita pelajari dari Abraham di dalam peristiwa ini. Di mana Abraham adalah seorang yang ramah. Seorang yang ramah, saudara-saudara sekalian. Ketika dia menyambut tamu, dia memperlakukan tamunya dengan sebaik mungkin. Hal ini sepatutnya kita kerjakan di rumah Tuhan. Hal ini patutnya kita kerjakan di K-group kita. Di mana kalau ada orang baru pertama kali datang dalam ibadah kita, kita melayani mereka dengan baik. Kita mengalu-alukan kehadiran mereka. Sehingga mereka bisa merasa nyaman. Mereka bisa merasa diterima ketika mereka berada di gereja maupun di K-group kita. Sehingga terdetak di hati mereka untuk datang lagi pada hari ke depan. Ini mengenai Abraham. Abram maksud saya. Namanya belum ditukar kepada Abraham pada waktu itu. Kemudian kalau kita melihat tentang Sarah pula. Ketika Sarah berkata bahwa mengucapkan bahwa Abram itu adalah Tuhannya. Satu penghormatan dari seorang istri kepada suami. Tidak berlebihan menurut saya. Di mana istri menghargai, menghormati seorang suami.
Dan Alkitab berkata bahwa suami harus mengasihi istrinya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, pun begitu sebenarnya Abraham dan Sarah memiliki kekurangan dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka diberkati secara berlimpah-limpah. Nah, kekurangan inilah yang menghadirkan Tuhan melewati kota di mana Abraham tinggal. Lalu meneguhkan janji yang pernah diucapkannya di dalam Kejadian 15. Di mana Tuhan berkata, Abraham akan menerima keturunan. Nah, inilah pada waktu mereka menerima janji pertama, saya dapat merasakan betapa mereka kecewa. Sehingga akhirnya Sarah menolong Abraham untuk menggenapi janji Tuhan itu dengan memberi Hagar kepada Abraham untuk dijadikan istri untuk melahirkan anak. Saudara, semua itu terjadi karena mereka kecewa, karena mereka putus asa, karena ketika Tuhan berjanji seakan-akan janji itu tidak dikabulkan. Tapi dalam pembacaan Kejadian 18 kita menemukan bahwa malaikat Tuhan datang lalu meneguhkan kembali janji di mana Abraham punya anak. Tapi malaikat Tuhan berkata bahwa Sarah lah yang akan melahirkan keturunan buat Abraham. Saudaraku, Abraham dan Sarah tetap di jalurnya Tuhan. Meskipun mereka mengalami kekurangan, meskipun mungkin ada kekecewaan karena tidak punya anak di dalam pernikahan mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa tetap di jalurnya Tuhan? Pada saat mungkin kita mengalami banyak kesulitan, pada saat mungkin kita mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa tetap berjalan di jalur yang Tuhan sediakan buat kita. Yang pertama saudara, yang pertama adalah janji Tuhan tidak pernah salah alamat. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan ayat 9-10, firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Saudara, perhatikan kalimat, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah, alamatnya Sarah, istrimu, istri Abraham, akan mempunyai seorang anak laki-laki, kata firman Tuhan. Saudaraku, jauh sebelum Tuhan meneguhkan janji ini, bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak, Abraham dan Sarah sebenarnya sempat salah menanggapi janji Tuhan. Mungkin karena kalau kita perhatikan dalam Kejadian 15, waktu Tuhan bertemu dengan Abraham, Tuhan berjanji kepadanya, dia akan punya keturunan. Tuhan membawa Abraham keluar dari kemah untuk menghitung bintang di langit. Saya tidak tahu berapa banyak hitungan yang Abraham lakukan, ternyata ia tidak bisa menghitung jumlah yang bintang yang ada di langit. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya percaya sebagai seorang suami, Abraham begitu bersemangat sekali setelah dia menerima janji Tuhan, lalu dia pergi kepada Sarah istri, lalu menceritakan tentang apa yang diberitakan Tuhan kepadanya. Firman yang disampaikan kepada Abraham diceritakannya kepada Sarah. Saya percaya saudara, pada waktu Sarah mendengar firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham, saya percaya bahwa Sarah adalah wanita bahagia sekali. Dia merawat dirinya, dia menjaga kesehatan layak seorang istri yang ingin punya anak, saudara, begitu. Tapi saudaraku, kita perhatikan pada ayat yang ke-16, pada waktu Sarah tidak punya anak, beberapa tahun sudah berlalu, Sarah tidak punya anak. Sarah mungkin terlintas di pikirannya bahwa mungkin Tuhan mau memberi keturunan kepada Abraham tanpa peduli siapakah nanti wanita yang akan melahirkan anak itu. Mungkin pikiran Sarah demikian. Akhirnya dia diskusi membincangkannya bersama-sama dengan Abraham, dan akhirnya Abraham setuju mengambil Hagar menjadi istrinya, dan akhirnya bisa melahirkan seorang anak, lalu dinamakan mereka Ismail. Tapi saudara, ternyata bahwa anak itu ditolak oleh Tuhan. Kenapa saudara? Ternyata keputusan yang mereka ambil itu salah. Dan akhirnya saudaraku, karena salah meresponi janji Tuhan buat mereka, akhirnya kedua mereka harus membayar harga yang mahal. Sarah harus menerima penghinaan dari Hagar. Ketika Hagar melihat dirinya sudah mengandung, Hagar, kata Alkitab, memperkecil-kecilkan, menghina Sarah yang tidak bisa mengandung. Tapi lain pula janjinya pada Abraham,
Abram ketika anak itu sudah dilahirkan, Abram harus menanggung perpisahan. Karena menurut Sarah bahwa anaknya Ishak nanti yang sudah lahir tidak akan mungkin menjadi ahli waris bersama dengan Ishak. Saudara, akhirnya Ismail harus dipisahkan daripada Abraham. Meskipun saya percaya Abraham orang tua mana yang tidak mengasihi anaknya. Saudara-saudara yang Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita salah meresponi janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nantinya saudara dan saya akan menjadi rugi. Kita tidak mengalami keberuntungan dari janji-janji yang diucapkan Tuhan buat hidup saudara dan saya. Saudara tahu, kalau kita berpikir karena kita kekurangan, akhirnya kita memutus untuk tidak mengembalikan persepuluhan. Kita berpikir dengan tidak mengembalikan persepuluhan itu akan bisa membantu ekonomi kita. Saudara, sebenarnya tidak. Ada banyak orang yang salah meresponi. Mereka berpikir, oh nanti kalau kami tidak mengembalikan persepuluhan ini kami bisa menanggung kos-kos yang lain. Tapi ternyata saudara ada banyak kesaksian. Ada ramai orang yang nantinya pada waktu mereka tidak mengembali apa yang menjadi miliknya Tuhan, mereka banyak mengalami kekurangan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena janji Tuhan tidak pernah salah alamat. Pada waktu Tuhan menjanjikan berkat buat saudara dan saya, Tuhan tidak pernah salah alamat. Tapi kalau kita bertindak seperti Sarah, coba menolong Abraham dengan pemikirannya sendiri, akhirnya dia kecewa. Akhirnya dia dihina oleh Hagar, yaitu hambanya sendiri. Saudara, Bapak Ibu yang kasih, Tuhan tidak pernah salah alamat. Ketika ia memberi janjinya, ia mengenal siapa milik kepunyaannya. Ketika Tuhan kembali kepada Abram untuk meneguhkan janji tentang keturunan, Tuhan berkata, Sarah istrimu. Alamatnya tepat, Sarah istrimu. Bukan gundikmu, bukan orang upahanmu, bukan hambanya, tapi Sarah lah yang akan menjadi ibu yang melahirkan anak yang Tuhan janjikan itu. Saudara sekalian, memang ada janji berkat Tuhan yang bersifat umum. Bersifat umum, alamatnya umum, yaitu hujan. Ketika Tuhan menurunkan hujan, semua orang, tidak kisah dia percaya Tuhan, dia tidak percaya Tuhan, akan menerima hujan. Kalau Tuhan menurunkan musim durian, musim buah, semua orang akan mengalami musim buah. Baik orang yang menanam, bahkan orang yang membeli, semua orang mengalami musim itu. Tapi saudara dengarkan baik-baik. Ada janji berkat Tuhan, alamatnya tepat pada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena Alkitab berkata, apa yang tidak pernah terlintas di pikiranmu, tidak pernah timbul dalam hatimu, semua itu disediakan oleh Tuhan bagi orang yang mengasihinya. Amin saudara, alamatnya tepat. Itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita mau mengalami mukjizat Tuhan, kalau kita mau mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan, janji berkat yang besar daripada Tuhan, Tuhan memberi alamat yang tepat buat saudara dan saya. Kalau hari ini kita merasa, kalau saya mati hari ini, mungkin saya tidak masuk surga. Mungkin terdetak di hati kita keraguan, bahwa kalau kita meninggal hari ini kita tidak akan masuk surga. Mungkin terletak di hati kita. Tuhan justru memberi alamat yang tepat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di mana Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saudaraku, kalau kita bimbang tentang keselamatan kita, alamat Tuhan berikan. Dan namanya adalah Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Saudara boleh punya banyak agama di dunia ini, tapi di dalam banyak agama hanya nama Yesus yang menjaminkan keselamatan buat kita. Mungkin hari ini kita mengalami stres, kita mengalami tekanan yang berat, sehingga kita menangis, sehingga kita tidak bisa tidur malam. Tadi mungkinnya kita kurus karena stres, kita makan akhirnya jadi gemuk begitu. Dari gemuk kita karena stres, akhirnya tidak makan jadi kurus. Kita menangis pada waktu malam. Kita berkata pasangan kita sudah berubah. Kalau dulu dia caring, tapi hari ini sudah tidak peduli kita. Ada banyak hal yang mungkin kita sedang bicarakan kepada pasangan kita. Lebih mudah kata orang
seorang ibu berbicara, seorang perempuan berbicara kepada ayam karena ayam mendengar waktu dia memberi makan dan dia membebel. Tapi sang suami kita langsung tidak memberi telinga. Mungkin ada pekerjaan kita yang mungkin mengalami kemacetan. Kita berada di titik yang paling rendah dalam kehidupan kita. Kita berada pada titik putus asa, kecewa, stres berat dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan memberi kita alamat untuk kita mengalami damai sejahtera. Di mana dalam Matius 11 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbau berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin saudara, kalau saudara tertekan, kalau bapak ibu saudara tertekan, ada masalah, kecewa yang berat, jangan lupa alamatnya. Tuhan berkata, marilah kepadaku. Jangan pergi ke tempat lain saudara bapak ibu. Jangan pergi clubbing, karena kalau saudara pergi clubbing akan tangkap polis. Karena sekarang clubbing tutup pada musim pendamik ini. Jangan pergi ke alkohol, jangan pergi ke sabu, jangan pergi ke batu. Saudara akan merusakkan hidup saudara. Saudara akan merosakkan rumah tangga saudara. Saudara akan merosak kehidupan saudara secara pribadi. Tapi mari datanglah kepada Tuhan. Coba datanglah kepada Tuhan untuk mengalami apa yang saya katakan. Tuhan akan memberi engkau damai sejahtera yang diucapkan oleh Tuhan kepada orang yang mau datang kepadanya. Mungkin hari ini juga saudara mengalami kerja keras. Tapi saking saudara bekerja keras, tapi berkat saudara itu seperti diisi dalam karung yang bocor. Saudara dapat upah, saudara simpan dalam karung itu, tapi oleh karena karung itu bocor, akhirnya upah yang saudara terima itu keluar. Saudara dapat gaji hujung bulan, tapi saudara simpan dalam dompet. Dompet itu seakan-akan punya sayap, keluar dari dompet itu dan pergi dari dompet Anda. Kalau saudara mengalami hal-hal yang demikian, Tuhan memberi alamat yang paling cantik. Dan Tuhan berkata, berilah, maka kamu akan diberi. Mungkin selama ini saudara, maafkan saya, mungkin selama ini saudara mungkin aja hidup untuk diri sendiri. Saudara tidak mau memberi. Tapi mari belajar memberi. Karena Alkitab berkata dengan memberi, kita akan diberi. Kemudian Tuhan berkata, kalau kita mengalami keadaan seperti itu, seakan-akan tidak ada berkat yang bisa tinggal di dalam keluarga kita. Alkitab berkata dalam Maleakhi 3 ayat 10, ujilah aku kata Tuhan. Ujilah Tuhan dengan mengembalikan persepuluhan. Tuhan berkata, apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu. Dan Tuhan berjanji ketika Tuhan mencurahkan berkat, Tuhan tidak hanya sekadar mencurahkan berkat, tapi Tuhan berjanji akan melindunginya. Akan ada protect terhadap berkat yang Tuhan berikan buat hidup saudara dan saya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan memberi alamat yang tepat untuk setiap saudara dan saya. Dan alamilah janji Tuhan itu. Karena janji Tuhan tidak pernah salah alamat. Amin saudara. Nah yang kedua kita boleh perhatikan dalam pembacaan ayat 9, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15 Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Kita boleh perhatikan di dalam pembacaan ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Di mana firman Tuhan berkata, kalau saudara boleh perhatikan di sana, bahwa ketika Tuhan bertanya di manakah Sarah istrimu, Abraham berkata dia berada di dalam kemah. Kemudian malaikat Tuhan berkata, tahun depan ketika aku datang kembali, Sarah istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki, kata firman Tuhan. Nah saudaraku, Alkitab berkata Sarah tertawa. Sarah tertawa bukan karena tawa bahagia saudara. Karena Sarah mengenangkan dulu pun Tuhan sudah janji. Tapi ternyata janji Tuhan itu tidak pernah ditunaikan. Lalu Sarah memberi alasan, oh dia sudah tua dan tidak mungkin lagi bisa berahi kepada suaminya. Karena dia melihat dia sudah layu dan Abram tuannya sudah tua. Saudara, kemudian Tuhan berkata kepadanya, apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Kemudian Tuhan berkata, tidak, engkau tertawa. Saudara tahu, saya percaya ketika Sarah mendengarkan bahwa apakah ada yang mustahil bagi Tuhan, saya percaya saudara pada saat itu Sarah tersedar dari kekecewaannya. Dia terjaga dari harapannya yang telah hancur. Karena sudah lama dia punya kerinduan untuk menjadi seorang ibu. Tapi keadaan itu tidak kunjung tiba. Saya percaya saudara, sama halnya seperti kebanyakan pasangan suami istri yang lain. Abraham dan Sarah ingin punya anak. Tambah-tambah lagi.
Yang menjanjikan mereka punya anak itu adalah Tuhan sendiri. Tapi saudara, seiring dengan waktu yang berjalan, Sarah tidak mengandung. Hari berganti hari, Sarah melihat dirinya tetap slim. Tidak ada tanda-tanda akan ada perubahan. Hari berganti bulan, keadaan yang sama terjadi. Bulan berganti tahun, tahun ke tahun, Sarah tetap tidak berubah pada tubuhnya, bentuk tubuhnya. Dia tetap slim. Akhirnya saudara sekalian, saya percaya, karena janji tidak digenapi, akhirnya Sarah menjadi kecewa. Harapan yang tinggi menggunung itu menjadi cair. Tetapi saudara, itulah proses yang diizinkan oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan mereka melewati semua itu, supaya mereka akan tetap berada di jalur Tuhan meskipun mereka kecewa. Saudara, tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Tidak semudah seperti yang kita dengarkan. Kadang ada banyak orang memberi kesaksian, kita mendengar bahwa Tuhan menjawab doa seperti seakan-akan semua perkara itu terjadi hari ini. Tapi ketika Tuhan berkata kepada Sarah, apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Justru ada proses. Tuhan berkata tahun depan. Berarti ada 12 bulan yang dilewati untuk Sarah bisa mengalami janji Tuhan. Saudara, tahun-tahun saya berjalan dengan Tuhan. Tahun-tahun dalam saya bergaul dengan Tuhan. Saya menemukan saudara, betul ada janji ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan menunaikannya dalam sehari, seminggu Tuhan menjawab doa kita. Tapi saudara, ada masa-masa saya menemukan dalam perjalanan saya bersama dengan Tuhan, seakan-akan Tuhan berdiam diri berbulan-bulan lamanya untuk menjawab doa saya. Tapi saya ngerti itu adalah proses. Saya tidak kecewa, saya tidak marah dengan Tuhan. Karena saya tahu, saya percaya, pada waktu Tuhan menjawab doa saya, itu pasti indah pada waktunya. Saudara, inilah yang dialami oleh Sarah dan Abram. Mereka mengalami proses 12 bulan untuk mereka punya anak laki. Setelah puluhan tahun, Tuhan kembali kepada Abram dan Sarah, meneguhkan janji bahwa Sarah akan melahirkan anak yang dijanjikan Tuhan itu. Saudara tahu, janji itulah yang membuat Sarah tertawa. Seperti saya katakan tadi, dia bukan tertawa bahagia seperti Abraham tertawa. Dia tertawa bahagia. Tapi tawanya Sarah adalah karena dia melihat dirinya. Kadang kita begitu saudara. Pada saat kita melihat diri kita, wah siapalah saya. Seakan-akan kita tidak bersetuju berkat campur tangan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita karena keterbatasan kita. Sarah dalam keterbatasan fisikalnya dia berkata, aku ini sudah oma-oma, sudah opa-opa, sudah datuk nenek, tidak mungkinlah. Inilah yang dipikirkan oleh Sarah. Namun teguran Tuhan membuat Sarah tersedar. Ketika Tuhan berkata, adakah yang tidak mustahil bagi Tuhan? Ketika Tuhan berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saya percaya pada waktu itu iman Sarah dibangkitkan. Meskipun dia berkata kepada Tuhan, aku tidak tertawa, dia menyangkal Tuhan. Tapi saya percaya saudara bapak ibu sekalian, waktu itu iman Sarah dibangkitkan. Firman yang diucapkan oleh Tuhan itu membangkitkan iman Sarah. Dan iman Sarah itulah yang mentransformasikan dirinya. Sehingga ia berpenampilan. Sehingga kembali Abraham bisa melirik kepadanya. Karena pada ayat yang ke-12 tadi dia berkata, akan berahi ke aku setelah aku sudah tua, sudah layu. Sedangkan Tuanku sudah tua. Firman Tuhan itu menciptakan sesuatu di dalam diri Sarah. Yang akhirnya Sarah mau bersolek lagi. Kalau mungkin dia hidup di zaman kita, mungkin dia ke salon lagi. Dan sebagainya. Dia mulai merawat dirinya. Dia menjaga kecantikan dalam dan luar. Dia menjaga kesehatannya. Layak seorang ibu yang siap untuk melahirkan anak. Saudara, buat saya saudara, seorang istri itu penting sekali untuk merawat imannya. Tapi tanpa mengabaikan penampilannya. Jangan hanya berlaku dalam kehidupan kita
hanya sekali seumur hidup kita kelihatan cantik. Itu pun mungkin pada hari pernikahan, di mana kita bisa make up berjam-jam, lalu diambillah gambar, lalu digantung di dalam ruang tamu rumah. Pada anak-anak sudah besar, lalu anak menatap, weh, cantiknya mamiku pada masa mudanya, waktu ia menikah dengan dadiku. Wah, gantengnya dadiku pada hari pernikahan. Tapi begitu anak-anak kita berpijak pada bumi yang nyata, lalu melihat, waduh, mamiku seperti layu di dalam kainnya, dia bilang begitu. Sudah paham maksud saya? Sudah layu, sudah tidak mau lagi berpenampilan yang baik di dalam rumah tangga. Saudaraku, saya percaya kita perlu merawat diri kita. Tidak hanya merawat iman kita. Saya percaya iman seperti inilah mentransformasi penampilannya Sarah. Mungkin saudara berkata saya, pastor ini berlebihan. Masakan Sarah yang sudah tua, perlu make up lagi, perlu berdandan lagi, perlu merapikan diri lagi. Kan perempuan tua, pastor. Saudara, betul Alkitab tidak mencatatkannya, Alkitab tidak menuliskannya. Tapi saudara, saya percaya, secara pribadi saya percaya bahwa Sarah maksud saya, merawat penampilan dirinya. Kenapa tidak saudara? Di dalam pasal yang ke-20, Kejadian 20, Raja Abimelek mengambil Sarah dari tangan Abram untuk dijadikan istri. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yang mengambil Sarah dari tangan Abram itu untuk dijadikan istri bukan pengemis. Yang mengambil Sarah dari tangan Abram itu bukan gigolo. Gigolo mungkinlah saudara. Karena gigolo kan biasa mencari wanita-wanita kaya. Pantas karena Sarah istri orang kaya begitu. Karena Abram kata Alkitab diberkati dengan luar biasa. Tapi dengarkan baik-baik saudara. Yang mengambil dengan kata merampas Sarah dari tangan Abram itu adalah Raja Abimelek. Seorang raja yang berkuasa. Seorang raja yang kaya. Punya pemerintahan saudara. Lalu pertanyaannya, tua kerepot ke Sarah. Saudara, saya dapat bayangkan. Yang membuat Sarah tua kerepot adalah karena dia kecewa. Karena dia menanti janji-janji Tuhan pada waktu itu. Tapi janji itu tidak muncul. Tidak kunjung tiba. Sampai Sarah salah mengambil keputusan lalu memberi Hagar kepada Abram. Yang membuat dia kerepot adalah karena dia kecewa. Setelah Ismail ditolak, dia kecewa. Bila lagi Tuhan memberi anak kepadanya. Tapi justru karena kunjungan malaikat Tuhan itu, firman Tuhan datang kepadanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman itulah yang mencipta kembali iman Sarah. Akhirnya kerepot kekecewaan itu dirubah menjadi cantik kembali di dalam imannya. Tapi tidak hanya imannya, tapi justru juga penampilannya. Dia sudah mulai kembali berpenampilan layaknya seorang wanita yang akan bersalin, yang akan mempunyai anak. Dia merawat dirinya sebaik mungkin sehingga Abraham kembali melirik kepadanya. Dan saudara perhatikan, Raja Abimelek merampas dia dari tangan Abram. Saudara, kalau dia tua kerepot, percuma saudara. Percuma raja merampas seorang yang tua kerepot untuk dijadikan istri. Karena pasti ada ramai perempuan muda di dalam kerajaan Abimelek. Tapi dia melihat Sarah yang memikat. Lalu dia merampasnya dari tangan Abram. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri Sarah. Apa yang membuat dia luar biasa? Firman Allah. Firman yang disampaikan Tuhan kepada Sarah itulah yang membuat Sarah berubah. Imannya bangkit, imannya mentransformasi dirinya. Firman itu yang mencipta. Kalau kita baca di dalam kejadian pertama, firman itulah yang mencipta langit dan bumi. Firman itulah yang mencipta burung-burung berterbangan yang bersiul-siulan. Firman itulah yang mencipta lautan. Dan firman itu datang kepada Sarah. Dan telah mencipta sesuatu yang luar biasa di dalam diri Sarah.
Apa tidaknya saudara, dalam Ibrani 11 Alkitab berkata, karena iman ia, maksudnya Abram juga dan Sarah, beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Firman Tuhan yang diucap itu memberi kekuatan kepada Sarah. Saudara, meskipun tadinya ia mengalami kekecewaan, dia bisa berjalan di jalurnya Tuhan, dia bisa menjalani janji-janji Tuhan dengan iman dan perbuatannya. Dan iman itu yang mentransformasi perbuatan-perbuatan daripada Sarah. Sehingga perbuatannya itu membuat dia menjadi wanita yang luar biasa pada usia yang sudah lanjut sekalipun. Saudara-saudara sekalian, Alkitab berkata Sarah melahirkan pada usia yang cukup tua, saudara sekalian. Saudaraku, bagaimana kita bisa hidup tetap di jalurnya Tuhan meskipun kita mengalami banyak pergumulan? Kita bisa menjalani janji Tuhan dengan iman dan perbuatan-perbuatan yang baik. Justru perbuatan seperti apakah yang saudara dan saya perlu miliki? Yang pertama adalah sabar. Iman dan perbuatan sabar itu perlu ada dalam hidup kita. Sabar meskipun kita dalam kesusahan. Sabar meskipun kita dalam kesesakan. Sabar meskipun kita dalam tangisan. Sabar kita menahan diri daripada menggerutu, mengomel di hadapan Tuhan. Kita sabar meskipun kita rasa terhina. Karena sabar berarti kita sedang belajar bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi yang saudara dan saya alami dalam kehidupan ini. Mungkin kita berkata, pastor, aku sudah tidak tahan. Aku sudah tidak kuat. Aku sudah tidak mampu bersabar. Tapi dengarkan baik-baik. Betul. Bapak, Ibu, Saudara dan saya bukan Superman. Kita bukan Superwoman. Tapi dengarkan baik-baik. Kita bisa sabar. Karena Alkitab berkata bahwa kita adalah manusia Allah. Karena ada Allah di dalam diri kita yang akan memampukan kita bersabar. Bukan karena dengan kekuatan kita. Tapi karena Allah. Ada roh Allah yang lebih besar tinggal di dalam hidup saudara. Bersabarlah dalam kesesakanmu. Bersabarlah dalam menanggung banyak tangisanmu. Karena nanti engkau akan mengalami hal yang indah dari Tuhan tepat pada waktunya. Yang kedua yang perlu kita alami dalam kehidupan kita selain sabar. Perbuatan iman yang perlu kita miliki adalah bertekun di dalam doa. Saudara mungkin berkata, Tuhan, aku sudah bertahun-tahun berdoa. Seakan-akan Tuhan memaling wajah daripada aku. Aku sudah berdoa dan berpuasa Tuhan. Tapi seakan-akan Tuhan memalingkan telinga daripada teriakanku. Mungkin ada dosa. Tapi Alkitab berkata Tuhan mengizinkan banyak perkara. Tuhan mengizinkan kita tetap bertekun dengan sabar. Karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Saudara, seperti yang saya saksikan tadi. Bertahun-tahun saya berjalan dengan Tuhan. Ada masanya kita berdoa dan Tuhan menjawab. Tapi ada masanya Tuhan mengizinkan kita tetap bertekun. Perkara doa yang sama kita doakan. Sambil kita mendoakan orang lain. Tetap perkara yang sama kita bawa kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak menjawab sampai detik ini. Tapi saya percaya itulah proses yang Tuhan izinkan. Karena saya percaya tepat pada waktunya Tuhan. Hari itu akan menjadi hari yang luar biasa. Penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Saudara, Alkitab berkata ada seorang perempuan. Janda miskin. Yang dia tidak dapat pengadilan yang baik di mahkamah. Ia hanya setiap pagi, kata Alkitab, setiap hari dia ke rumah hakim itu lalu mengetuk pintu tok-tok setiap hari. Hakim yang lalim yang tidak percaya pada Tuhan itu melihat. Wah, wanita ini menyusahkan aku. Dengan hari-hari datang mengetuk pintu, berteriak meminta tolong. Lalu terdetak di hati hakim yang lalim itu. Lebih baik aku beri dia kemenangan. Supaya nantinya dia tidak lagi datang mengganggu aku. Saudara, hakim yang lalim itu saja bisa memberi pertolongan. Karena walaupun alasannya hanya karena tidak mau diganggu. Apalagi Bapak kita yang ada di sorga, saudara-saudara sekalian. Apakah dia tidak akan menyapu setiap titisan air matamu? Apakah dia tidak akan meredah setiap gelora yang ada di hatimu? Dia pasti melakukannya. Tapi dia sengaja mengizinkan supaya kita sabar. Bukan karena dia tidak mampu melakukan hal-hal yang ajaib bagimu. Tapi dia mau supaya engkau setiap hari mendekat kepadanya. Supaya engkau punya hubungan, connect dengan Tuhan. Sehingga kau boleh mendengar setiap bisikannya. Hembusan nafas daripada Sang Pencipta bisa engkau rasakan dalam kehidupanmu. Sehingga tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab doamu.
Percayalah saudara, pada waktu engkau dalam pergumulan, pada waktu Tuhan mengizinkan engkau untuk terus bertekun kepada Tuhan, Tuhan akan memberi engkau damai sejahtera. Dia akan beri engkau salom. Salom yang akan mengatasi segala kebimbangan. Salom yang akan mengatasi segala ketakutan, kekhawatiran, sakit hati dan sebagainya. Meskipun doamu seakan tidak dijawab, tapi engkau damai. Engkau tenang, jiwamu tenang. Gelora hatimu teduh. Karena ada salom yang dari kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat betapa ajaibnya Tuhan dalam kehidupanmu. Karena kau mengalami hubungan, connect dengan Tuhan yang tidak ada tolak bandingnya. Amin saudara Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap pada jalurnya Tuhan meskipun mungkin ada masalah tantangan dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita mempercayai janji Tuhan itu tidak pernah salah alamat. Yang kedua, jalani janji Tuhan dengan iman dan perbuatan. Perbuatan sabar, bertekun dalam doa. Mari saudara Bapak Ibu kasih, kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Kita mau mengimani setiap janji Tuhan. Berkat pertolongan yang Tuhan janjikan buat hidup saudara dan saya. Bapa di sorga, pagi hari ini hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Justru kebenaran-Mu lah yang memerdekakan kami. Kami percaya Bapa, bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Tapi justrulah kadang-kala kami tidak sabar. Kami tidak tekun dalam mencari wajah-Mu ya Tuhan, yang membuat kami lemah. Hari ini kami belajar tentang Sarah yang dijanjikan bersama Abram suaminya. Seorang anak yang menjadi pewaris bagi mereka. Tahun berganti tahun, tapi mereka masih tidak memiliki janji itu digenapi dalam hidup mereka. Mereka sempat salah mengambil keputusan. Mereka sempat salah membuat keputusan dalam kehidupan mereka. Tapi ternyata Tuhan tetap memimpin jalan mereka untuk berada di jalur Tuhan. Sampailah detik mereka menerima janji itu. Bapak, aku percaya kalau hari ini ada teman-teman kami yang dalam pergumulan yang berat, rumah tangga, pekerjaan, kesehatan yang begitu perit dan yang mereka tanggung ya Tuhan. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Mungkin ada kekecewaan, ada kepahitan, patah hati, putus harapan. Tapi Bapak, pagi hari ini aku mau berdoa sesuai dengan janji-Mu. Di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Kalau selama ini teman-teman kami berdoa seorang diri, pagi hari ini Bapak, aku menjadi sepakat dengan dia. Bapak, aku mau bersapot dia dalam setiap keluh kesahnya, supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupannya. Kalau Tuhan masih belum mau menjawab doanya hari ini, aku berdoa supaya salom yang dari Tuhan mengisi hari-hari kehidupannya, supaya dia tidak bimbang meskipun Tuhan tidak menjawab, dia tidak kecewa walaupun Tuhan belum menjawab, dia tidak patah hati walaupun jawabannya belum timbul hari ini. Tapi dia damai, dia tenang, hatinya damai, meskipun keadaan tidak mengizinkannya. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu hari ini. Apapun situasi yang kami alami, berdoa, firman-Mu memberi kami kemenangan. Terima kasih Bapa di sorga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan bersama-sama. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan oleh hambanya pagi hari ini. Tuhan berkata, Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Tuhan akan memberkati kehidupanmu secara pribadi. Tuhan akan memberkati rumah tanggamu. Tuhan akan memberkati segala pekerjaan, usaha bisnismu. Selama engkau taat dan setia kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, Tuhan akan membawa engkau naik menjadi kepala dan bukannya ekor. Selama engkau mentaati Dia, engkau akan melihat hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Meskipun ada pergumulan yang berat menghampirimu, Tuhan akan memberi engkau kemenangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menghibur, memimpin kita, menguat, meneguhkan kita di dalam janji-janji yang Tuhan sampaikan buat kita. Sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Haleluya, yang percaya terima berkat Tuhan. Kita katakan sama-sama, amin, amin, amin. Haleluya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah berada di penghujung daripada ibadah kita. Saya berdoa biarlah sepanjang minggu ini kita akan dapat bersuka cita dalam semua keadaan, situasi yang kita alami dalam kehidupan kita. Sampai kita bisa bertemu lagi di minggu depan dalam berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan berkati kita semua. Selamat, sampai jumpa lagi. Haleluya.